Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Handayani dari kelas P18B. Di sini saya akan menjelaskan mini proposal KTI saya yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien Gagal Ginjal Kronik dengan Pemenuhan Kebutuhan Cairan dan Elektrolit. Saya sebagai perwakilan kelompok dari pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Lalu yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Pendahuluan adalah yang pertama latar belakang. Latar belakangnya itu adalah prevalensi penyakit gagal ginjal kronik selama 10 tahun terakhir ini semakin meningkat. Kejadian gagal ginjal kronik di seluruh dunia itu meningkat dan harus melakukan hemodialisis atau cuci darah. Itu dilakukan lebih dari 1,5 juta jiwa. Secara keseluruhan pasien mencapai 500 juta jiwa. Lalu selanjutnya adalah pembatasan asupan cairan pada pasien gagal ginjal yang melakukan hemodialisis. Itu menimbulkan rasa haus. Lalu untuk mengurangi rasa haus pada saat hemodialisis itu dapat dilakukan dengan mengunyah permen karet, mengemut es batu, dan membilas mulut dengan obat kumur dingin. Lalu selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana asuhan keperawatan pada pasien gagal ginjal kronik dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Lalu tujuannya adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Lalu selanjutnya adalah manfaat. Manfaatnya adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah konsep teori. Pertama adalah konsep teori pada definisi gagal ginjal. Gagal ginjal kronik merupakan gangguan fungsi yang progresif dan irreversible, di mana kemampuan tubuh gagal mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan uremia dan sampah nitrogen dalam darah. Menurut Schmelzer 2010. Lalu etiologi. Etiologinya adalah infeksi saluran kemih, penyakit peradangan, penyakit vaskuler hipertensif, gangguan jaringan, penyakit kongenital, penyakit metabolik, neuropati toksik, neuropati obstruktif. Lalu klasifikasi. Klasifikasinya adalah kerusakan ginjal dan adanya penurunan GFR yang sedikit, kerusakan ginjal dan adanya penurunan GFR yang moderat, kerusakan ginjal dan penurunan GFR yang parah, dan gagal ginjal terminal. Lalu komplikasi. Komplikasinya adalah hiperkalemia, perikarditis, hipertensi, anemia, dan penyakit tulang. Lalu patofisiologinya, penurunan cadangan ginjal. Yang kedua, infusiensi ginjal, gagal ginjal, dan penyakit ginjal stadium akhir. Lalu manifestasi klinisnya adalah hipertensi, gagal jantung kongesif, dan udem pulmoner. Lalu perikarditis. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, pemeriksaan USG, dan pemeriksaan radiologi. Lalu penata laksanaannya adalah dapat dilakukan dengan cara diet rendah uremi, obat-obatan anti hipertensi, dan tata laksana dialisis atau transplantasi ginjal untuk mengoptimalkan fungsi ginjal. Lalu asuhan keperawatannya meliputi pengkajian. Lalu Yang pertama adalah pengkajian pada pasien. Lalu selanjutnya kita melakukan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan yang saya ambil adalah hipervolemia. Yang pertama adalah hipervolemia yang berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi yang dibuktikan dengan adanya edema, intake cairan lebih banyak daripada output, dan berat badan meningkat. Lalu yang kedua adalah gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan kelebihan volume cairan, dibuktikan dengan kerusakan jaringan atau lapisan kulit, nyeri, dan hematoma. Lalu intervensi yang saya lakukan adalah yang pertama untuk hipervolemia dengan tujuannya adalah dapat
Diharapkan masalah keperawatan keseimbangan cairan itu dapat meningkat. Dengan kriteria hasil, haluan urin meningkat, tidak terjadi edema, dan turgor kulit kembali normal. Lalu intervensi yang saya lakukan adalah pemeriksaan tanda dan gejala hipervolemia, monitor intake dan output, batasi asupan cairan dan garam, anjurkan pasien untuk mengunyah permen karet, dan kolaborasi pemberian diuretik bila perlu. Lalu untuk diagnosa yang kedua, gangguan integritas kulit atau jaringan. Tujuannya adalah diharapkan masalah keperawatan, integritas kulit dan jaringan dapat membaik dengan kriteria hasil. Perfusi jaringan meningkat, kerusakan lapisan kulit menurun, hematoma menurun, jaringan parut menurun. Lalu intervensi yang saya lakukan, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, gunakan produk berbahan minyak pada kulit kering, anjurkan minum air putih, anjurkan memberikan asupan sayur dan buah. Implementasi yaitu tindakan keperawatan yang direncanakan dalam rencana keperawatan menurut Tarwoto dan Wartonah 2015. Lalu evaluasi adalah tahap paling akhir dalam proses keperawatan, dilakukan setelah tindakan keperawatan untuk mengetahui tentang respon klien menurut Herman dan Sigemi 2015. Kerangka teori berisi tentang pathway. Lalu selanjutnya adalah kerangka konsep. Kerangka konsep merupakan bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan untuk pendekatan untuk memecahkan masalah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3. Metode penelitian. Oke, 1. Rancangan studi kasus. Rancangan studi kasus merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan memahami objek yang diteliti menurut Wahyuningsih 2013. Lalu selanjutnya adalah subjek studi kasus. Subjek studi kasus merupakan sasaran yang akan menjadi perhatian khusus yang dibuat kasus tertentu menurut Sugiono 2009. Lalu adalah fokus studi. Fokus studi adalah sebuah konsep digunakan untuk mengembangkan teori menurut Gumilang 2016. Selanjutnya adalah kita masuk ke definisi operasional. Definisi operasional merupakan definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Menurut Nur Salam, saya di sini mengambil 3 definisi, yaitu yang pertama gagal ginjal, yang kedua pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, lalu mengunyah permen karet. Itu yang saya ambil. Lalu selanjutnya kita masuk ke tempat dan waktu pengelolaan studi kasus. Saya melakukan studi kasus ini di RSUD Karanganyar. Lalu waktunya saya lakukan pada 10 Mei sampai 13 Mei 2020. Lalu pengumpulan data saya lakukan dengan wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik, studi dokumentasi, dan DTI, dialisis terus inventory. Lalu selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan singkat, bagan dan berhubungan antar kategori dan teks yang bersifat naratif menurut Sugiono 2013. Lalu etika dalam studi kasus. Menurut Yati dan Imami, pelaksanaan studi kasus ada etika yang harus diperhatikan oleh peneliti. Yang pertama adalah informed consent, persetujuan menjadi klien. Lalu yang kedua adalah anonymity tanpa nama. Yang kedua adalah confidentiality, yaitu kerahasiaan. Oke, saya telah selesai melakukan presentasi untuk mini proposal KTI saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.